Selama masa pandemi COVID-19, bisnis perhotelan ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Lalu bagaimana upaya dunia perhotelan merespon perubahan akibat pandemi dan aturan kenormalan baru atau the new normal? Kita akan langsung membahasnya dengan salah satu pengelola hotel. Sudah bergabung dengan sambungan Skype, General Manager The Papandayan Hotel Bandung, Jawa Barat, Bobby Renaldi. Selamat pagi, Pak Bobby. Selamat pagi, Mbak Sarah. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Bobby. Nah, Pak Bobby, untuk Hotel Papandayan sendiri dan juga hotel pada umumnya, ini bagaimana Pak Bobby melihat upaya selama 6 bulan adanya pandemi COVID-19 ini tetap bertahan? Karena kita ketahui ini salah satu sektor yang paling terdampak, terutama dalam okupasi hotel itu sendiri, Pak Bobby. Baik, Mbak Sarah. Memang perhotelan sebagai salah satu unit usaha dalam penyelenggaraan pariwisata nasional ini sangat terdampak secara hebat. Ya. Apabila pertanyaannya bagaimana untuk bertahan, unit usaha pariwisata ini ya sebagai kontributor devisa negara dua terbesar, menurut saya tidak ada yang bisa bertahan secara baik ya. Karena apabila melihat beberapa indikator yang kita lihat atau data dari PHRI Jawa Barat juga, untuk bertahan rata-rata mereka menutup operation hotelnya, merumahkan karyawannya, untuk semata-mata hanya dapat menghindari atau ya untuk bertahan hidup. Karena menurut data per 1 April ini yang terdata dari PHRI Jawa Barat, sudah 556 hotel tutup, 240 resto juga tutup, dan lebih dari 15.000 karyawannya telah dirumahkan dan berpotensi untuk bisa berstatus yang lebih buruk ya apabila rata-rata berpikir maksimal bulan Juni saja mereka bisa bertahan maksimal. Jadi apabila pertanyaannya bagaimana bertahan, menurut saya tidak ada yang dapat bertahan secara baik. Begitu Mbak Sarah. Oke, tidak ada yang bisa bertahan dengan baik. Tetapi untuk dampaknya sendiri Pak Bobby, ini bisa dikasih contoh nyata tidak? Perbandingannya sebelum COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19 itu seperti apa dampak yang dirasakan? Rata-rata apabila indikator yang digunakan biasanya di hotel adalah nilai-nilai okupansi ya. Rata-rata sebelumnya okupansi bisa antara 50 hingga 60% tingkat huniannya. Namun pada masa COVID ini, kurang lebih April dan Mei ini, rata-rata di bawah 5% tingkat huniannya. Harga jual tentu, saya membaca data juga, rata-rata 25% sudah menurunkan harga jualnya. Jangan bertanya tentang pendapatan, karena dari sekian hotel yang sudah tutup, rata-rata juga tidak memiliki pendapatan. Dampak berikutnya ya tentunya terhadap PAD atau pajak daerah. Saya mendapat kabar juga hampir 0% saja, karena tidak ada yang bisa disetorkan, gitu ya. Jadi dampak dari COVID ini memang harus disikapi secara kewarasan solutif ya. Artinya akal sehat memang harus benar-benar digunakan agar mampu keluar dari situasi ini. COVID ini memang tidak bisa dilawan menurut kami di hospitality, namun bagaimana kita mampu berdamai, berdampingan dengan meningkatkan kedisiplinan dari seluruh stakeholder, baik karyawan, hotelnya itu sendiri maupun para tamunya. Jadi secara indikator angka, rata-rata memang mengalami penurunan yang drastis. Oke Pak Bobby, dan jika dilihat ini dikatakan ada perubahan tren juga dari masyarakat yang menginap di hotel selama pandemi ini berlangsung. Yang sebelumnya mungkin banyak yang staycation untuk jangka pendek atau short stay, ini banyak yang memesan okupansi hotel ini untuk long stay Pak Bobby. Apakah ini juga mempengaruhi marketing strategi dari masing-masing hotel sendiri atau seperti apa Pak Bobby melihatnya? Tentu, dunia hospitality sebenarnya dunia yang sangat dinamis. Apapun yang menjadi analisa senantiasa tidak semata-mata membuat keputusan yang tanpa analisa yang kuat. Jadi melakukan market research analysisnya pasti secara dinamis dilakukan. Terjadi perubahan gaya hidup, budaya, kebiasaan yang terjadi ketika masa pandemi ini. Dari pola pemesanan kamar, masa
pemesanan kamar yang biasanya jauh-jauh hari sekarang semakin pendek. Kemudian channel pemesanan kamar pun banyak perubahan. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi terutama dari eksternal, dari pola atau budaya para tamu untuk bisa didistribusikan kepada hotel, setelah kami pelajari juga banyak sekali perubahan yang terjadi. Oke, Pak Bobi, salah satu faktor yang sangat diperhatikan tentunya selain kenyamanan adalah faktor keselamatan kesehatan. Apakah ada perubahan dari teman-teman dari perhotelan sendiri untuk menjamin kesehatan, contohnya untuk sterilisasi setiap ruangan atau kamar fasilitas hotel yang ada? Seperti apa? Mungkin ada penambahan atau perubahan dengan adanya pandemi ini? Ya, teman-teman di perhotelan merespon secara baik menurut kami di sini, karena mereka secara otomatis telah merubah policy and procedure dan standard operating procedure mereka, terutama berkenaan dengan masalah memproteksi. Contohnya di Depa Pandayan kami memproteksi 3 elemen, yaitu memproteksi diri sendiri, memproteksi properti dan hotelnya, dan memproteksi tamunya. Bagaimana kami mencoba merespon perubahan atas produk dan pelayanan yang terjadi pasca COVID nanti, melalui bagaimana pelayanan bisa dilakukan dengan cara yang contactless misalnya, atau kami juga menyediakan banyak hal pengamanan dari titik-titik pelayanan. Contoh, dari mulai tamu memasuki gerbang sudah kami lakukan pengecekan dan melakukan proteksi. Ketika tamu turun dari kendaraan, memasuki lobi, kami juga melakukan prosedur antisipasi pengamanan protokol kesehatannya. Hingga ketika tamu harus berkontak dengan karyawan, kami juga melakukan beberapa prosedur tambahan untuk memproteksi kedua belah pihak. Untuk propertinya itu sendiri, kami menambah langkah-langkah atau prosedur di dalam penyelenggaraan persiapan produknya. Contoh misalnya di kamar kami melakukan disinfektan untuk ruangan, benda-benda permukaan, baik itu kursi, tempat tidur, telepon, switch lampu, gelas maupun remote control, itu pun semua kami sanitize dan kami melakukan perubahan-perubahan yang mengurangi potensi terhadap paparan COVID-19 ini. Pak Bobi, sedikit saja mungkin bisa dihimbau kepada calon pengunjung ini apa yang mereka harus persiapkan jika mereka ingin menginap di hotel. Sedikit saja Pak Bobi. Baik, saya menghimbau, mari kita memproteksi diri kita masing-masing agar bisnis hotel juga dapat berjalan lebih baik dan diiringi dengan kedisiplinan dari para pengunjungnya. Karena hotel dan karyawannya telah mempersiapkan diri untuk memproteksi para tamunya. Jangan sampai para tamu tidak disiplin dan merusak tatanan yang telah disusun ya. Disiplinan bersama ya Pak Bobi. Terima kasih Pak Bobi atas sharingnya di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Terima kasih Pak Bobi. Dan pemirsa, kita akan break terlebih dahulu, tetapi tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.